Di sini kita ada pekerjaan kolam hiu, filtrasi kolam koi, akuarium fish only untuk salt water, satu lagi reef tank. Jadi di sini nanti kita akan jadi shark pond. Ini akan jadi kolam hiu, tapi ini lagi proses seru kan kalau ngeliat dari atas kan. Jadi ini nanti akan jadi fish only buat predator-predator ikan laut. Ini kita jadi satu, ini chamber buat si kolam hiu. Ini chambernya aja gede amat ya. Mantep ya. Ini ikan hiu segini nih, bisa 200 ekor masuk. Yang literan. Bang lele. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Kali ini kita mau bahas mengenai kolam lagi. Jadi di sini kita ada pekerjaan kolam hiu, filtrasi kolam koi, akuarium fish only untuk salt water, satu lagi reef tank. Jadi di rumah ini kita ada 4 pekerjaan. Ini kolam renang, bukan? Kita nggak kesini. Jadi ini kolam hiunya. Jadi di sini nanti kita akan jadi shark pond. Ini akan jadi kolam hiu, tapi ini lagi proses waterproofing. Nanti kita mau pakai itu tuh. Kita mau pakai fiber. Ada General, Shark General, General Iwa. Jadi saya bersama dengan Pak Iwa, kita akan bikin ini jadi kolam hiu. Jadi dia mau taruh di sini hiu-hiu yang kecil-kecil, mau dipelihara sama dia sampai gede. Kalau misalnya ada yang dia nggak suka, mau dia ceburin ke sini biar jadi makanan hiu. Kita mau lihat filtrasinya nggak? Kita lihat filtrasinya yuk. Kita pakai apa aja? Ini nanya dulu. Apa tuh? Mau pakai scapingan nggak nanti kolamnya? Oh pakai. Tetap kita scaping, biar dia bisa pelihara ikan-ikan kecil juga. Jadi ada ikan-ikan yang bisa sembunyi nggak dimangsa sama hiu. Jadi nanti akan ada scaping. Nggak tahu dia mau ada pijakan-pijakan sih katanya. Cuman nggak tahu lah nanti mau jadinya seperti apa. Karena masih berubah-berubah. Oh iya benar. Nih pipa masuk dari sini nih. Tuh yang hijau-hijau. Pipa masuk 1, 2, 3. Nih dari samping juga 4, 5. Nah itu buat itunya. Nanti kita overflow box dari situ tuh. Turun ke bawah, langsung turun ke basement. Terus kita akan bikin scaping juga. Nah ini ternyata kalau sampai jadi dia mau bikin vertical garden. Betul. Mau kasih vertical garden. Tapi ini belum tahu nih karena masih berubah-berubah. Jadi ya biasalah. Masih cari referensi si owner pengen ini, pengen itu. Nanti kalau dia udah fix kita gambarin. Jadi atau enggak saya juga masih belum ngerti. Masih berubah-berubah terus. Tapi ini tempat buat si kolam hiunya. Ayo kita sambil jalan ke bawah yuk. Oh iya, ukurannya berapa nih? 4 meter kali 8 meter. 4 kali 8 meter. Tingginya 12 meter. 80 Pak. Tinggi 80 cm. Tinggi 80 cm. Jadi ntar seru kan kalau ngeliat dari atas kan. Jadi ini nanti akan jadi fish only buat predator-predator ikan laut. Ayo kita lihat ke bawah yuk. Yuk. Lihat sini Wak. Ini. Enggak, saya juga mau kasih tau ini nih. Nah ini akuarium yang kita bikin nih. Ini mejanya nih. Baru meja ya, baru meja. Jadi ini yang akan kita bikin juga, ini akuarium buat fish only nanti di sini nih. Ini panjangnya 3 meter. Panjang 3 meter, lebar 70 cm, tingginya nanti akan jadi 1 meter di sini. Ini akan jadi fish only. Nah ini ada drop in. Jadi drop tank nih. Di sini ini 1 meter 50 kayaknya ya.
1,50 meter, ininya 50 cm. Jadi totalnya 2 meter, tapi dia drop nih turun ke bawah nih. Jadi kita bikin. Ini lebarnya cuma 40 kalau nggak salah. 40. Nanti ini jadi tempat akuarium. Kalau ini filternya nanti di belakang. Kalau ini filternya di sini. Ayo sekalian kita ke bawah. Kita lihat filtrasinya. Nah, ini juga kita bikin nih kolamnya. Jadi kita bikin filtrasinya, kolamnya udah ada. Kita bikin filtrasinya nanti ada di bawah. Filtrasinya kita pakai RDF ya, Pak? Iya. Itu kolam koi kan? Kolam koi. Kolam koi, ukurannya lumayan gede tuh. Pakai T50. Wah, berarti 50 ton. Nah, ini nih kita mau masuk gak? Ini buat ini nih. Ini ruangan filter. Nah, ruangan filternya di sini nih. Nah, ini ruangan filter kolam nih. Ini udah dibikin chamber-chambernya. Buset. Nanti di sini kita mau kasih RDF nih. RDF di sini kan, Wak? Iya. Nah, ini kita kasih RDF di sini nih. Kasih RDF di sini itu biologis sama beberapa mekanis sama chamber penampungan sama terakhir ya. Di sana. Jadi ntar sirkulasi dari sini. Lumayan gede ya. Lumayan gede ya. Ayo kita lihat ke yang lain lagi. Kita bedah si kolam hiu. Si kolam hiu. Kolam hiunya, mana ya? Oh di sana ya? Isi Mas. Nah, ini dia. Ini kita jadi satu. Ini chamber buat si akuarium. Akuarium lu gua ngomongnya. Si kolam hiu. Ini chambernya aja gede amat ya. Mantep ya. Mesin-mesinnya belum diboksin ya? Belum. Masih di gudang. Oh, tunggu bayaran dulu. Tunggu bayaran dulu. Kalau udah dibayar baru kita bawa sini. Ini ada tempat toren penampungan air bersih. Jadi kalau misalnya kita ada buat penguapan, kita tinggal ambil dari sini. Ini toren penampungannya. Ini berapa liter ya, Pak? Ada 5.000 liter kali. 3.000 kali. 3.000 liter ya. Nah, jadi kalau ada penguapan kita tinggal ngambil air di sini. Ini air penampungan dia nih. Ini sekaligus ruangan buat filternya sih kolam renang. Tapi kolam renang kan bukan bagian kita ya. Wih, seru juga ya. Ini bisa dinaikin ya sih. Ini ada bak nih, bisa jadi ikan predator juga sebenarnya. Ini seperti biasa, kita chamber penampungan, lari ke sini, terus nanti kita tarik balik ya, Pak. Balik Pak, dari sini dulu. Oh, dari sini nih, dari sini, baru sini. Nah, ini buat jalur pompa nih, naik ke atas, jeder ya kan. Kalau skimmernya kita pakai eksternal skimmer dari Mantis Tornado. Bener nggak? Tornado Mantis kan? Skimmer Tornado Mantis yang eksternal berapa liter ya? Saya lupa lagi speknya. Saya lupa speknya berapa. Cuman dia pakai eksternal skimmer dari Mantis tuh, 3 pompa, sama hampir mirip-mirip sama yang di akuarium hiu yang di sana tuh. Target berapa lagi, Pak? Apanya tuh? Selesai. Kita selesai sebenarnya tergantung sih. Kalau misalnya itu udah selesai, karena ini kan beda vendor nih. Jadi waterproofingnya dia ada orang sendiri. Jadi kalau mereka waterproofingnya udah beres, baru kita masuk lagi. Jadi dia udah waterproofing, dia udah tes rendam, udah aman, baru kita masuk lagi. Jadi kemarin ini kita kerjain, kita plumbing semuanya. Terus udah gitu bikin ini chamber filternya kita udah siapin. Terus akuarium juga meja-mejanya. Cuman kalau si kolam waterproofingnya bukan kita. Jadi dia pakai yang sama lah waterproofing buat kolam renang. Jadi dia udah beres, baru kita masuk lagi. Ya udah, gitu aja. Paling. Ayo kita balik lagi ke kolam hiu yuk. Ntar kita jelasin ya. Nih, sekarang kita mau ke kolam hiu lagi. Jadi nanti kita mau coba kasih gambaran scaping sedikit lah. Ya, Pak. Kasih gambaran scaping sedikit ya, Pak. Mau seperti apa kira-kira ya, Pak? Jadi kita udah dipercaya sama owner buat kerjain kolam
air tawar, kolam air laut, akuarium 2 biji. Jadi kita ada 4 project di sini. Nanti kalau misalnya jadi sama vertical gardennya kita ada rekanan lah, ada beberapa rekanan untuk vertical garden. Nah ini bagusnya kalau menurut gua kita kasih pulau-pulau kecil sebetulnya. Cuman jangan terlalu banyak, jadi hiunya tuh biar bisa muter-muter. Ini sebenarnya seru sih. Cuman saya masih belum tahu dia mau peliharanya apa aja gitu. Cuman waktu awal dia mau hiu. Ya kita oke-oke aja, kita kan nyiapin tempatnya. Cuman belum tentu jadi hiu juga. Bisa jadi ikan-ikan yang cantik-cantik, yang warna-warni. Tapi yang jelas di sini tanpa koral. Ini ada chillernya nggak sih, Wak? Nggak pakai kan? Yang pakai chiller cuman itu doang kan? Yang reef tank kan? Iya, ini soalnya nggak pakai chiller juga. Jadi harusnya sih fish only aja. Makanya penampungan airnya tuh saya minta gede. Karena pasti penguapannya banyak. Jadi harus siap airnya. Soalnya lumayan gede nih, 8 kali 4 meter. Ini kira-kira mau berapa itu Pak settingannya? Belum tahu, tapi kalau misalnya kita bikin pulau-pulau kecil, jadi ikan-ikannya tuh berani keluar lah. Daerah-daerah situ berani-berani keluar. Bisa main, kalau bisa batu semua ya kita juga nggak bisa lihat. Kalau terlalu banyak nih batu-batunya dikumpulin terlalu banyak di sini, scapingannya ya ikannya kita nggak bisa nikmatin lah, karena pasti ikannya sembunyi terus di dalam batu. Jadi dikit-dikit ngelihat orang takut masuk ke batu, dikit-dikit lihat orang takut masuk ke batu. Karena kalau ikan laut kan kayak nalurinya dia ya. Jadi emang karakternya dia harus bertahan hidup di laut, nguasain daerahnya dia, punya tempat persembunyian supaya nggak dimakan ikan predator. Kalau ikan hiu kira-kira masuk berapa ekor nih Pak buat kolam segini? Ini Ya. ikan hiu segini nih, bisa 200 ekor masuk. Yang literan. Bang lele. Ya paling kalau ikan hiu space-nya 8 ekor bisa lah ya. 8 ekor kayaknya masih bisa lah. 8 ekor. Soalnya lumayan nih. 8 meter kok. Ya 40-an, 40 cm, 50 cm. Masih bisa lah. Cuman ya kita belum tahu nih nanti ownernya mau apa. Mau hiu atau apa. Ya udah paling gitu aja. Nanti untuk video yang di rumah ini, project ini, kita akan selalu update. Ikutin aja terus. Ini kita akan update sampai si akuarium dan kolam dan kolam koi sama filternya itu sampai jadi. Nanti kita akan update terus di, ya mungkin ini lumayan panjang ya, karena kita ada 4 project di sini. Ya paling gitu aja sih. Nanti kita akan update terus, standby terus di Java Pet and Company. Sampai ketemu lagi di next video. Kalau misalnya kalian mau bikin di Java Aquarium and Pond. Kalian bisa ikut di websitenya. Kalian bisa masuk di website kita di www.gombel di www.jasadesignaquriumkolam.com. Di situ banyak portofolio kita, ada akuarium, ada kolam, ada air tawar. Ya, tinggal dicek aja. Bisa hubungin kita juga, semua nomor kontak personnya ada di sana. Kalian bisa lihat, terus IG kita juga ada di Java Reef, ada di Java Aquarium and Pond, ada di Java Fresh Aquatic. Ini semua. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.